Yo, killer song. Am I interrupting something here? Yokoso Stardust Streamy Channel. Oke. Udah berapa kali nih record nih? Kalau sampai mati lagi recordingnya, kelar sudah. So, kita akan lanjut ke Resident Evil Infinite Darkness episode 2 ya. Gue udah ngomong ini berapa kali sampai capek. Kita akan membahas mulai dari plot, Easter egg, hal menarik, dan akhirnya nanti ke karakter ya. Karena episode 2 ini lebih ke pengembangan karakter. Mungkin nanti episode 3 gue lebih fokus konflik ya. Jadi untuk ke karakter bakal gue hilangkan ya sisi karakter ya. Nah di sini masih fokus ke karakter biasanya kenal aja gitu karakternya gimana. Soalnya untuk Jason dan Shen Mei merupakan karakter baru kan. Terus nanti juga ada beberapa karakter ya seperti presidennya juga mungkin agak gue singgung ya. Dan dari plot kita langsung aja mulai dari Claire Redfield yang mencari tentang Penamstan ya. Informasi Penamstan dia cari dari YouTube, berita pemerintah, dan juga beberapa narasumber yang ya bisa dibilang cukup trusted ya. Dan ternyata dia menemukan satu hal, memang kejadian di Penamstan ini ditutup-tutupi. Jadi ada banyak banget hal yang ditutup-tutupi atau nggak sesuai lah. Kayak ini nggak logika tapi bisa masuk ke berita gitu loh. Karena memang berita itu 70% dong yang dihadirkan Pak. 30%-nya itu kalian nggak akan tahu anjay. Tahu banget ya gue. Nah oke. Kita lanjut karena Claire Redfield scene-nya cuma seperti itu doang ya udah simple, dia cuma simple gitu ya. Nanti mungkin di episode 3 lebih dijelasin lagi ya. Jadi kayak untuk recap dari si Claire Redfield dari episode 1 sampai 2 ada di episode 3 aja karena screen time-nya jujur sedikit banget. Tapi memang gue akui episode 2 ini merupakan the best episode ever ya. Mau itu kalian berpendapat gimana, pokoknya episode 2 ini the best episode ever lah, jadi nggak perlu dipungkiri ya. Nah untuk sebabnya kenapa ya seperti kalian sudah tahu, jadi ya oke kita lanjut aja. Kita lanjut ke ending dari episode 1 yaitu dimana pemerintah mengirimkan 3 agen yaitu Jason, Shen Mei, dan juga Leon untuk ke fasilitas biologis yang ada di Cina melalui transportasi kapal selam. Udah naik kapal selam udah enak nih. Dan kenapa gue bahasnya sekarang di episode 2 biar nyambung mbak scene-nya. Karena di episode 1 itu gimana ya, agak di akhir ya. Jadi ya udah gitu doang gitu kan, nanggung. Jadi ya udah gue sekalian kasih tau misinya dan juga letak mereka bakal kemana gitu di episode 2 ini. Soalnya di sini alurnya cukup maju mundur ya, karena abis dari sini scene-nya bakal lebih ke flashback, terutama flashback Black Ops yang ada di episode 1 yang gue bilang Black Ops itu merupakan Civil War Penamstan ya. Dan juga gila ini repetitif parah sih adegannya sampai gue bosen lihatnya, itu adegan Black Ops bener. Nah kenapa adegan ini memang dibuat repetitif, kayak kita bakal terjawab di episode 3 karena nggak mungkin di episode 4 gitu loh. Karena kalau di episode 4 pasti lebih ke ending, ke konklusi. Episode 3 bakal kayak menjelaskan semuanya, ini mau kenapa, ini mau kemana, dan siapa. Jadi semua 5W1H bakal dijawab kayak di episode 3 ya. Oke, kita lanjut ke obrolan deep talk dari Jason dan juga Leon yang cukup dalam ya. Di sini mereka kayak nge-share tapi kayak ngadu nasib juga. Jadi Jason dijuluki sebagai hero of Penamstan, sedangkan Leon nggak ada sih, dia cuma paling bilangnya survivor of Raccoon City gitu doang. Dan di sini deep talk-nya cukup yang membagongkan karena di sini Jason membelokkan obrolannya dengan menyinggung tentang teror. Jadi lu lagi ngadu nasib nih sama temen lu nih. Oh, gue ada kejadiannya gini loh. Oh, gue kejadiannya gini loh. Tiba-tiba dibelokkan. Lu tahu gak teror itu apa? Di sini agak mau dipaksa, tapi ya udahlah, masih bisa. Di sini memang catchphrase-nya bagus sih, cuman pas saatnya aja nggak tepat gitu loh. Dia bilang dimulai dengan ketakutan, kau menanamnya dan melihatnya menyebar, dan kau akan dapatkan teror. Itu catchphrase dari Jason ke Leon ya. Yang memang benar, di sini Leon masih naif ya sebagai seorang agen, dia masih memiliki sifat kepolisiannya di mana melindungi orang-orang merupakan hal yang terpenting, melindungi warga. Pokoknya civilian itu merupakan hal yang penting. Sedangkan kalau Jason sekarang sudah berubah, karena memang mereka ada agent, di mana agent itu bakal mementingkan misi yang menyangkut pemerintah atau enggak yang menyangkut bosnya lah intinya. Mau pemerintah mau apa, yang penting misinya tercapai dan tujuannya tercapai gitu aja.
ada beberapa deep talk di sini yang memang gua nggak mau jelasin karena ya biar kalian nonton aja. Ini bagus sih deep talknya juga, CGI-nya juga oke banget ya. Yang pasti garis besarnya seperti itu. Lalu ada sabotase kapal selam kayak dilakukan oleh Shenmei ya, karena Shenmei terlihat sendiri. Dia habis dari kamar mandi pakai baju yang wah dan dia melihat satu foto orang di kalungnya. Nah mungkin dari situ dia akhirnya menyabotase kapal selam ya, karena bisa dilihat dari adegan selanjutnya Shenmei dan Jason itu team up dan juga mereka membunuh seluruh kru kapal selam yang masih hidup dan mereka ke escape pod aja. Nah untuk Leon karena memang dia berpisah, dia ketemu tikus dulu, dia bertarung sama tikus dulu ya, agak struggle karena memang tikusnya pergerakannya cepat. Kenapa gue bilang dia lawan tikus? Karena memang tikusnya ini sudah terkontaminasi oleh virus yang di sini dengan gampangnya Shenmei bilang there is an unknown virus. Kita nyari-nyari pak, ini virusnya apa? Dia cuma bilang there is an unknown virus, ya, virus yang tidak diketahui. Kambing banget. Jadi wajar pada bingung ini virusnya apa. Nah, di sini Leon akhirnya berhasil mengelabui tikus-tikus itu dengan menggunakan listrik yang dicampur dengan air ya, karena biar stromnya nyebar aja gitu. Nah, habis itu lanjut ke dia ke escape pod dan langsung mau ditembak oleh Shenmei. Dan di sini Leon langsung kayak mengaktifkan death mode-nya gitu loh. Dia langsung berjaga-jaga buat ke Shenmei. Kalau kalian perhatikan di scene setelah Leon ditodong oleh Shenmei, dia terus memperhatikan Shenmei. Bisa dibilang gerak-geriknya. Mulai dari cara dia berjalan, mulai dari apa yang dia pegang, apa yang akan dia ambil, sampai akhirnya ketemu clue di mana oke, dia yang membunuh kru kapal. Bisa lihat dari pisaunya. Pisau Shenmei masih berdarah dan tidak dilap. Bodoh sekali. Itu kan udah pasti ketahuan, Pak. Nah, akhirnya Leon terang-terangan aja sampai di hideout, udah sampai di Cina. Sampai di hideout Shenmei dan Jason, dia langsung nanya, misi lu berdua apa sebenarnya? Apakah tidak berhubungan dengan pemerintah? Katanya ya memang misi mereka tidak berhubungan dengan pemerintah, tapi mereka ingin mengungkapkan konspirasi yang ada di pemerintah. Konspirasi ini apa? Konspirasi ini merupakan konspirasi bioweapon. Ya nanti mungkin di episode 3 lebih jelaskan. Pokoknya ini pasti berhubungan dengan bioweapon dan virus lah. Dengan tentang Penamstan pasti nggak mungkin jauh-jauh gitu, karena plotnya ini udah ketahuan. Jalannya udah ketahuan. Di sini cuman ditanya, Leon mau ikut gak? Cuma bedanya bakal mengorbankan beberapa orang. Contohnya kayak tadi kru kapal selam dia sabotase. Terus White House beberapa orang dikenain. Itu merupakan cara mereka supaya nggak ketahuan. Kalau misalnya mereka nggak gitu ya ketahuan pasti. Dan misi mereka bakal gagal. Leon cukup bilang ini merupakan suatu pengkhianatan ya. Bagi mereka sih nggak, karena mereka kan punya misi sendiri pak. Dan juga dia tetap diajak sama Jason karena memang Leon itu potensial ya sebagai seorang agent. Diajak, dirayu, mau sebagaimanapun Leon tetap bersikukuh nggak mau pak. Kayak udah bucin banget sama si Presiden Graham. Jadi tolong scriptwriternya jangan terlalu bucinkan Leon dengan pemerintah pak. Saya sebel pak, asli. Di sini kelihatannya Leon itu benar-benar naif. Bagi yang nonton episode 2 yang seumuran gue pasti setuju sama Jason dan Shenmei. Percayalah. Karena memang pemerintah itu banyak konspirasi yang perlu dibongkar. Jadi ini mereka tuh kayak udah punya senjata, sekali colok itu udah pasti menang. Tapi bedanya mereka butuh bantuan like orang dalam satu lagi lah, at least biar nggak nyebar-nyebarin atau nggak nutupin lagi gitu loh. Dan Jason tahu kalau pemerintah bakal nutupin hal-hal yang memang nanti bakal terjadi. Leon kan bilang, oke, kalau lo nggak mau ya udah, kalau gue nggak mau nih, gue bakal ngapain? Itu kan peristiwa Penasam gini-gini. Akhirnya si Jason bilang itu kan bakal ditutupin juga. Ini kejadian setelah ini pun mau ada outbreak, mau kita bertarung, mau apa, pasti bakal ditutupin sama pemerintah. Karena dialah orang jahatnya, maksudnya mereka lah orang jahatnya. Jason bilang itu pemerintah US merupakan penjahat sebenarnya. Nah di sini ya bagi gue yang nonton ya gue udah ngerti ya benar juga. Benar juga sih, ada benernya. Karena bioweapon ini kan juga setidaknya persetujuan orang dalam pemerintah. Berarti kan pemerintah dong. Mau itu presiden kek, mau itu menteri, mau itu siapanya kek, bendaharanya, sekretarisnya, asal itu memang udah persetujuan dan ada di satu tempat, berarti memang udah persetujuan pemerintah. Kalau memang ilegal, kenapa nggak dibombardir aja sekalian? Kan gampangnya begitu.
kayak kita bakal menemukan banyak hal baru di episode 3 ya. So, untuk plot segitu aja. Kita lanjut ya ke Easter egg, di mana di sini Easter egg-nya nggak terlalu banyak ya. Cuman ya ada foto Jason di pemetaannya Claire Redfield, di mana situ Jason masih hidup, dan satu orang lagi yang belum diketahui siapa. Jadi total anggota Mad Dogs, anggota dari US yang dikirim untuk mendamaikan situasi Penamstan itu ada 6 orang. Nama grupnya Mad Dogs, kayak dipimpin oleh si Jason sih. Nah, itu ada 2 orang yang ternyata masih hidup. Nah, di sini juga ada Easter egg tentang Leon, di mana Leon yang ada di Infinite Darkness ini sifat dan karakteristik serta originnya diambil dari Resident Evil 2 original. So, bagi kalian yang memang bilang, oh ini Leon yang dari RE remake, RE2 remake, ya kalau kalian mau bilang gitu nggak masalah. Tapi di sini dia udah jelas bilang loh, gue tuh cuman asal lewat, telat ke kantor, terus langsung ketemu Raccoon City, ada banyak orang digigit dan mereka berubah jadi zombie. Itu udah jelas banget sih. Yang ketiga, Raccoon City dan Penamstan merupakan hasil eksperimen pemerintah. Wow, di sini gue juga baru nyadar ya, ternyata Raccoon City itu outbreak-nya disengaja loh. Gue pikir nggak disengaja. So, Raccoon City dan Penamstan itu merupakan objek yang memang kalau misalnya berhasil, pemerintah bakal membanggakan. Tapi kalau misalnya gagal, ya udah outbreak dan kayak gini nih jadinya. Penamstan Civil War, Raccoon City dibombardir. Cuma beda Penamstan ini masih bisa dibuka kedok bulusnya, yaitu ya melalui itu bukti yang ada di Shenmue dan juga Jason. Jadi mereka ini misinya bagus sih untuk mengungkapkan konspirasi pemerintah. Bisa dibilang mau melawan pemerintah, tapi kan ya gimana pemerintahnya seperti itu nutupin, ya udah dilawan aja. Bener. Oke, dan yang terakhir ya, jadi biar nggak terlalu panjang juga, yaitu Easter egg mengenai cara Shenmue membuka pintu hideout sama seperti Ethan yang membuka kotak listrik di rumah keluarga Baker. Kenapa sih itu kunci pintu mesti pakai plaster? Jadi kan mesti pakai pisau, ya gampang banget dong. Dan di situ juga di adegan itu Leon langsung tahu ya kalau misalnya Shenmue yang membunuh para kru kapal ya. Oke, kita lanjut ke bagian karakter. Di sini nggak akan terlalu panjang juga karena udah ketahuan ya dari episode 1 dan episode 2 ini gue cuman memperjelas saya kalau misalnya karakter dari Claire Redfield ini lebih ke jurnalis ya. Beliau mencari informasi dari berbagai narasumber. Sedangkan Shenmue ini merupakan assassin yang memang bekerja dulunya di belakang layar pemerintah untuk menavigasiin perang ya. Jadi kayak gimana ya? Navigator lah, bisa dibilang begitu lah, kayak pusat informasi, pusat komunikasi. Nah, sekarang dia menjadi assassin ya sifatnya, karena kita lihat dari cara dia membunuh, cara dia bergerak dan menembak itu assassin banget. Yaitu ngumpet cepet, larinya kayak tikus, dan main pisaunya jago sih. Nah, untuk Jason ini lebih ke barbarik ya, tapi somehow dia lebih bisa mikir, lebih menggunakan otaknya gitu loh. Jadi setelah peristiwa Penamstan, dia lebih menggunakan kepalanya dalam bertindak gitu loh. Contoh kayak Shenmue mau nembak Leon aja, dia langsung bilang, lu bakal bikin kita semua terbunuh. Nah, itu udah kelihatan banget kalau misalnya Jason ini semakin pendewasaan semakin bagus. Makanya nggak heran sih dia dapat gelar Hero of Penamstan sih. Karena memang dari karakteristiknya aja udah kayak gini Pak, udah keren abis ini jujur aja. Udah karakteristiknya bagus. Leon mabok, bucin, dah. Nggak, canda. Ini fans Leon ngamuk deh. Di sini Leon ya seperti yang gue bilang di episode 1 masih diem, tapi di sini udah mulai banyak ngomong ya, udah mulai mau bercerita tentang Raccoon City. Jarang-jarang loh dia mau cerita tentang kejadian di Raccoon City, itu kan trauma mendalam banget ya. Karena mungkin ya sama-sama nasibnya bisa diadu, ibaratnya Penamstan dan Raccoon City, akhirnya diadu. Kebetulan memang kedua kota ini sinkron nih, sama-sama eksperimen nih. Yang satu eksperimen bioweapon, yang satu eksperimen virus, udah jadi ketemu gitu loh. Tektokannya mantep. Nah, kalau misalnya kita lihat dari cara Leon yang menolak ajakan dari Jason, itu memang tengil sih dia. Kayak gimana ya? Dikit-dikit bawanya pemerintah, dikit-dikit bawanya pengadilan, dikit-dikit kayak anak kecil gitu loh. Kayak, lu mau nggak kita ngumpet-ngumpet main di belakang rumah? Tak gue aduin bu guru lu. Kayak gitu. Leon sebel gak sih? Kayak ya udah diajak mau enggak ya udah gitu loh, kasih tahu aja, nggak usah pakai bilang lu ngomongin tadi pengadilan negeri, lu ngomong aja ntar sama pemerintah. Oh ya udah ntar gue tinggal buat di laporan gue aja tuh. Ya elah.
Lu tuh disarang musuh, untungnya nggak mati sih. Kalau mati, aduh, nggak bisa sih, karena kalau nggak Resident Evil 5 sama 6 tuh siapa? Oke, untuk karakter segitu aja ya, cuma 4. Tadi gue bilang mau bawa presiden, nggak jadi, males. Mungkin untuk pemerintah gue bakal sangkutin di Resident episode 3 aja. Jadi sekalian, kayak kemarin kan kapal selam ke episode 2. Nah, ini pemerintah adegan di White House ya, gabungin ke episode 3. Jadi lebih nyambung aja. Oke, sekian aja episode kali ini. Record berapa kali, Pak? So, kita lanjutkan nanti di Resident Evil Infinite Darkness episode 3 ya. Karena memang di sini putus-putus ya, bisa dibilang gue jelasinnya episode 1, episode 2, episode 3, episode 4. Informasinya putus-putus, nanti mungkin ada beberapa, kalau misalnya yang kalian masih belum ngerti atau belum paham, yang bisa dibilang gue juga belum paham, langsung komen aja, nanti gue bikin video terpisah. Kayak contohnya nih, itu bagaimana sih kronologis Penamstan ya, nanti kayak bakal gue buat sih, karena Penamstan ini menarik sih. Jadi kayak mirip-mirip kayak Resident Evil 2 gitu loh, gue bikinnya, ceritainnya kayak Resident Evil 2 kan tertata rapi tuh ceritanya. Oh, blok tektokannya tek. Nah, ntar sama di Penamstan ini gue ceritain tuh asal mulai begini, ini begini dari episode sekian. Nah, itu mudah-mudahan lengkap dan dijelaskan dengan baik sampai episode 4, dan mudah-mudahan semua terjawab termasuk virus, walaupun dia nggak nyebut terang-terangan di seriesnya ya, karena banyak juga yang masih bingung dan penasaran ini virusnya apa. Kalau gue sih udah ada kandidat virus sih, cuman gue nggak mau nyebut sekarang aja. So, thank you dan see you in the next video. Capek, Pak, ampun.